Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, teman-teman kelas 8E, hari ini kita akan bersama-sama belajar secara PJJ untuk materi yang belum sempat kita pelajari di kelas, gitu ya. Materi tentang apa? Yaitu tentang pemanfaatan bunyi. Nah, waktu itu kita sudah belajar singkat ya, ada pemanfaatan untuk ekolokasi, kemudian sonar yaitu mengukur kedalaman laut, dan USG pada ultrasonografi yang biasa digunakan dalam bidang kesehatan. Oke, jadi materi ini nanti akan keluar di asesmen akhir yang akan kalian laksanakan minggu depan. Jadi mulai rasa kalian perlu untuk mempelajari lebih dalam proses perhitungannya. Oke ya. Nah, untuk mengukur kedalaman laut itu kan sulit ya kalau kita bayangkan diukurnya apakah harus menyelam ke dalam laut yang begitu dalam ataukah kita perlu dengan meteran. Ternyata tidak. Nah, di sini ada satu alat yang ditemukan namanya adalah sonar, di mana sonar ini dia akan memancarkan bunyi, lebih tepatnya bunyi jenis ultrasonik yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Nah, di sini ketika akan mengukur kedalaman laut, sonar itu memancarkan bunyi dengan kecepatan tertentu atau besar cepat rambat bunyi tertentu. Ini ya. Nah, sonar itu akan memancarkan bunyi ke dasar laut. Kemudian karena salah satu sifat bunyi itu dapat dipantulkan, maka ketika mengenai dasar dari laut, bunyi tersebut akan memantul kembali ke permukaan. Nah, saat bunyi ini kembali ke permukaan, bunyi itu akan ditangkap kembali oleh sonar dan dicatat waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke dasar laut dan kembali lagi. Kalau sudah dapat berapa waktunya, sudah tahu berapa cepat rambat bunyinya, maka bisa diketahui besar S atau kedalamannya. Sehingga rumus yang berlaku dalam proses pengukuran atau perhitungan kedalaman laut adalah S sama dengan setengah VT kuadrat. S-nya adalah kedalaman laut dengan satuan meter, V-nya adalah cepat rambat bunyi atau kecepatan bunyi dengan satuan meter per sekon, dan T-nya adalah selang waktu atau waktu yang dibutuhkan tadi ya, dengan satuan sekon. Atau bisa saja S sama dengan V kali T dibagi 2. Kenapa sih Bu dibagi 2 untuk pengukuran kedalaman laut? S-nya itu harus dibagi 2 karena saat mengukur kedalaman laut tadi, T-nya itu kan 2 kali ya, sampai ke dasar laut kemudian naik lagi, sehingga waktunya ada 2. Maka dalam perhitungan S sama dengan V kali T-nya harus dibagi 2. Oke ya, sampai sini semoga paham. Kemudian lanjut contoh soal. Di sini ada satu soal, sebuah alat sonar digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Selang waktu yang dicatat oleh sonar untuk gelombang merambat hingga kembali lagi ke sonar adalah 1 sekon. Jika cepat rambat gelombang di dalam air laut adalah 1.500 meter per sekon, kedalaman laut tersebut adalah titik-titik berapa gitu. Oke, coba kita cari jawabannya, berapakah kedalamannya. Caranya sama ya, kita tandain dulu yang diketahui. Nah, di sini ada 1 sekon dan 1.500 meter per sekon. 1 sekon itu merupakan waktunya, di mana waktu itu adalah T. T sama dengan 1 sekon. Kemudian 1.500 itu adalah cepat rambat gelombang, di mana simbolnya adalah V. V-nya 1.500 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah kedalaman laut yang disimbolkan dengan S. Oke, seperti ini ya. Yuk kita masukkan dulu rumusnya. S sama dengan V kali T dibagi 2, sama dengan V-nya adalah 1.500 dikalikan T-nya adalah 1 dibagi 2. Oke.
sama dengan 1500 kali 1 itu adalah 1500 dibagi 2 ya, sehingga 750 meter. Maka kedalaman laut yang terukur atau terhitung adalah 750 meter. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa sambil coba dirasapin dulu. Oke ya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup ya. Berikutnya ada soal kedua, dari permukaan air laut sinyal bunyi dikirim ke dasar laut dan seterusnya. Kemudian soal yang ketiga, ada sebuah kapal pada gambar, dia memancarkan bunyi ke dasar laut yaitu dasar P dan dasar Q, di mana pada dasar P tertangkap kembali bunyi itu waktunya 1,5 detik atau 1,5 sekon, dan pada dasar Q tertangkap kembali bunyi itu 4 detik. Nah, karena ada perbedaan waktu, maka ada perbedaan kedalaman laut ya. Ada perbedaan kedalaman laut dengan cepat rambat bunyi sama 1500 meter per sekon. Pertanyaannya adalah selisih kedalaman P dan Q itu berapa? Nah, kalian nanti bisa mengukur kedalaman terlebih dahulu masing-masing ya. P kedalamannya berapa dengan T-nya, kemudian Q kedalamannya berapa. Kalau sudah tahu kedalaman masing-masing, kalian bisa mengukur selisih atau perbedaan kedalaman tersebut. Oke ya teman-teman, seperti itu. Nah, kegiatan kalian hari ini adalah mengerjakan 2 soal tadi. Silakan dikerjakan masing-masing di buku latihan. Tidak perlu ditulis soalnya, tapi tulislah mulai dari diketahui sampai menemukan jawabannya. Jika sudah selesai di hari Jumat saat kalian kembali dalam proses tatap muka di sekolah, buku latihan atau hasil dari pengerjaan kalian hari ini dikumpulkan satu kelas, kemudian diletakkan di meja bulail di ruang guru. Seperti itu ya. Semoga materi hari ini menjadikan tambahan pengetahuan kalian dan kalian menjadi lebih paham tentang pengukuran kedalaman laut dengan memanfaatkan sifat pemantulan bunyi ultrasonik. Oke, selanjutnya Bulail juga akan memberikan kisi-kisi, silakan bisa dipelajari, kalian bedah satu-satu ya, dipersiapkan dengan baik agar kalian menjadi lebih mudah dalam proses pengerjaan asesmen dan mendapatkan hasil sesuai apa yang kalian inginkan dan kalian upayakan. Amin. Terima kasih sudah memperhatikan. Jika memang masih ada yang belum paham, boleh kalian tonton kembali. Oke, dari Bulail cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengerjakan, semangat untuk memperoleh pengetahuan. Oke. Dadah.